Kali ini kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan fenomena energi dan perubahannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan fenomena-fenomena energi dan perubahannya dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya secara tepat dan bertanggung jawab. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar bisa kita lihat ada panel surya di tempat tertentu. Seperti yang kita ketahui, panel-panel tersebut berfungsi untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian dialirkan ke pemukiman. Berikut contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi, seperti membaca, berkebun, bersepeda, bermain HP. Semua aktivitas yang kita lakukan pasti membutuhkan energi. Misalnya berkebun, kita membutuhkan energi saat menggali tanah untuk menanam. Nah, dari mana kita memperoleh energi? Sebagai manusia, kita memperoleh energi dari makanan. Yang kita makan, yang diproseslah oleh tubuh sehingga menghasilkan energi yang membuat kita mampu beraktivitas. Lalu apa yang terjadi kalau kita lapar? Tentu kita tidak akan mempunyai energi untuk beraktivitas. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan, sehingga jumlahnya tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah. Untuk itu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai bentuk-bentuk energi. Energi mekanik merupakan jumlah total energi yang dimiliki oleh suatu benda dalam keadaan bergerak atau memiliki posisi tertentu. EM sama dengan EK tambah EP, di mana EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial, dengan masing-masing satuannya adalah joule. Jenis energi mekanik yaitu energi potensial, ialah energi yang terkait dengan posisi atau kondisi suatu benda. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggiannya, satuan adalah meter. Contoh energi potensial adalah buah yang tergantung pada pohon. Saat buah jatuh ke tanah, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Contoh lainnya adalah karet gelang yang elastis, menyimpan energi potensial saat direnggangkan. Ketika karet gelang digerakkan, ia bisa bergerak seperti terdorong ke arah tertentu. Jenis energi mekanik lainnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Contoh energi kinetik adalah kipas angin. Benda ini menggunakan listrik untuk memutarkan baling-balingnya, sehingga dapat dikatakan gerakan kipas angin tersebut mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. B. Energi kalor atau thermal merupakan suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda, biasanya dikenal dengan kalor. Contohnya matahari, api, minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan energi kalor adalah menjemur pakaian dengan memanfaatkan energi matahari. Tumbuhan membuat makanannya dengan fotosintesis melalui bantuan sinar matahari. Pada lokomotif uap, api batu bara sebagai sumber energi untuk merebus air dan menghasilkan uap yang membuat piston pada roda penggerak menjadi bergerak. C. Energi listrik. Energi listrik bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang sudah modern. Energi listrik merupakan energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu, alat pemanasan, dan lain-lainnya. Jenis energi listrik. Energi potensial listrik merupakan energi yang dimiliki suatu benda bermuatan listrik statis atau tidak mengalir. W sama dengan Q kali V, di mana W energi listrik satuannya joule, Q muatan listrik
listrik satuannya coulomb, V adalah potensial listrik satuannya volt. Contoh aplikasi energi potensial listrik di kehidupan sehari-hari bisa dijumpai pada lampu yang belum beraliran listrik. Penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan dapat menarik serpihan kertas, atau sisir yang kita gunakan terkadang dapat menarik beberapa rambut kita menjadi berdiri. Itu menunjukkan adanya listrik statis. Energi listrik dalam rangkaian merupakan energi yang dimiliki suatu benda bermuatan listrik yang mengalir. W sama dengan I pangkat 2 kali R kali T, di mana W adalah energi listrik satuannya joule, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, R adalah hambatan satuannya ohm, T adalah waktu satuannya adalah second. Contoh aplikasinya di kehidupan sehari-hari misalnya daya pada lampu, peralatan rumah tangga seperti kulkas, televisi, komputer, AC, serta perangkat lainnya di rumah tangga. D. Energi kimia merupakan energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian dalam pembentukan senyawa. Contoh energi kimia yang terjadi di dalam tubuh adalah pencernaan makanan. Selain pada makanan, bisa juga kita temukan pada baterai jam dinding, baterai aki pada mobil, pembakaran bahan bakar kendaraan, dan lain sebagainya. Berikut jenis reaksi suhu sistem pada energi kimia. Reaksi endotherm merupakan reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. Contoh reaksi endotherm adalah melelehnya es. Misalnya proses melelehnya es di kutub, melelehnya es dalam minuman, dan melelehnya es krim, di mana panas dari lingkungan diserap oleh es sehingga membuat es mencair. Reaksi exotherm merupakan reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Contohnya adalah ketika kemah di daerah dingin, api unggun selalu menjadi solusi untuk menghangatkan lingkungan sekitar, karena pembakaran kayu pada api unggun mampu menghasilkan kalor atau panas ke lingkungan sekitarnya. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dari perubahan massa nuklir. Nuklir seringkali dikaitkan dengan bom yang memiliki efek mematikan, padahal banyak hal yang bisa dikelola dari teknologi tersebut. Contoh pemanfaatan energi nuklir dalam bidang kesehatan, yaitu ronsen, CT scan, dan radioterapi. Dengan radiasi energi nuklir, kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita, sedangkan dengan kasat mata tidak bisa. Memang energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar, tetapi diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksinya sebelum bisa digunakan. Jika salah penanganan, maka dapat menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. 2. Usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha satuannya joule, F adalah gaya satuannya Newton, S adalah perpindahan satuannya meter. Sederhananya, istilah usaha ini dalam kehidupan sehari-hari berarti melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Demikian materi pembelajaran kita kali ini, semoga menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih.